Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi, serta jajaran anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, diantaranya ada Bapak Ahmad Zubadillah, Bapak Abdul Raub, Ibu Fitriani, dan juga Bapak Syukur Yakub yang pada kesempatan kali ini yakni Ngopi Bawaslu, ngobrol penuh inspiratif bersama Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat edisi ke-9, yang mana akan menjadi bicara kesempatan kali ini yakni Bapak Syukur Yakub, dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita dalam Zoom meeting kali ini. Baik, acara selanjutnya yakni melantunkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Bawaslu. Pengawas pemilihan umum mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu,
Baik, terima kasih kepada Bapak host yang telah memoderatori acara ini dengan memutarkan lagu lantunan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Selanjutnya perlu kita sapa juga rekan-rekan yang telah hadir dan bergabung dalam acara Ngopi Bawaslu kali ini, yakni antara lain ada rekan-rekan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada rekan Ricky Safrizal dan Samsul Arifin, dan juga ada rekan dari Jakarta Utara karena memang undangan ini bersifat umum. Baik, acara selanjutnya yakni pengantar sekaligus membuka jalannya acara Ngopi Bawaslu pada siang hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Oding Junaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kedengaran terus saya. Terdengar Pak, jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera dan selamat siang. Ketua pimpinan, para pimpinan Bawaslu Kota Islam Jakarta Barat, Syukur, Bu Fitri, Pak Raul, dan Pak Ubed. Selamat yang saya hormati. Bisa agak lebih dekat dengan mic Pak, mohon izin. Baik. Pak. Para staf yang saya hormati, para webinar sekalian yang menjadi peserta pada siang hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan taufik hidayahnya kita bisa berkumpul dan melakukan webinar pada siang hari ini bersama narasumber Pak Syukur Yakub. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada acara Ngopi Bawaslu pada siang hari ini tausiah dari Kiai Haji Syukur Yakub yang akan memberikan pencerahan-pencerahan khususnya kepada para webinar dalam rangka yang mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini sampai kita pada nanti menjelang sawal. Tanpa memperbanyak alam, mari kita bersama-sama membuka acara Ngopi Bawaslu dengan episode tausiah Ramadan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka dan kita mulai. Demikian Bapak Ibu sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Oding Junaidi selaku Ketua Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah berkenan untuk memberi pengantar dan membuka jalannya acara Ngopi Bawaslu episode 9 pada siang hari ini. Seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Ketua kita, yakni pada episode ke-9 Ngopi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat kali ini terlihat berbeda. Yang apabila sebelumnya kita bicarakan tentang pemiluan yang berkaitan dengan kepemiluan, dan untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi dan mendengarkan tausiah spesial Ramadan, yakni dengan tema Ramadan dan Ketuaan, yang mana hal ini akan disampaikan oleh tausiah kita, yakni Bapak Syukur Yakub MIKOM, yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Selamat siang Pak Syukur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Syukur? Baik, baik.
terima kasih sebelumnya telah bergabung pada acara Ngopi Bawaslu dan untuk selanjutnya mengisi acara kita pada kesempatan kali ini. Temanya cukup menarik Pak Syukur, yakni tentang Ramadan dan peningkatan ketakwaan, walaupun ini datanya cukup come too late ya kalau kita lihat, kita tinjau dari segi waktunya, karena kita sudah menghadapi hari ke-25. Kita sudah berada di hari ke-25 Ramadan, tapi saya kira tidak ada istilah telat untuk kita meningkatkan terus level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di 10 hari terakhir biasanya ini merupakan last minute yang selalu dikonsentrasikan oleh para umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa untuk terus meningkatkan ketakwanya. Jadi ini saya kira kita memiliki 5 hari kurang lebih kalau puasa kita genap 30 hari untuk melakukan peningkatan-peningkatan tersebut. Baik Pak Syukur, mungkin kita mulai dari makna takwa itu sendiri Pak Syukur. Kami persilakan untuk narasumber kita untuk memberikan paparannya terkait dengan Ramadan dan peningkatan ketakwaan. Terima kasih Pak Moderator dan semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu dan juga pimpinan. Ada Suaranya jauh Pak Syukur. Tolong dibantu staff. Pakai headset mungkin. Halo, kedengeran ya? Kali ini cukup jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyamaha nahari wajiban wa thawabal amalihi fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani indal iftari wa farhatu indal liqa'i rabbih. Shadaqallah wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul kiram yang sama-sama kami hormati, pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, ada sahabat ketua, sahabat Oding Junaidi dan juga Ibu Fitriani, dan juga mungkin ada Pak Ahmad Jubadillah dan Pak Abdul Raub yang nanti akan bergabung insyaallah, dan semuanya sahabat-sahabat Bawaslu, teman-teman staf dan undangan mungkin yang mengikuti acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita dan Allah jauhkan kita dari wabah penyakit corona yang sedang melanda kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya, sebelum nanti mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Kita sama-sama belajar lah. Saya mengingatkan bahwa saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar, karena memang ilmu saya juga tidak seberapa, cuman memang kita sama-sama untuk menghilangkan kegersangan lah. Mungkin selama ini hati kita semuanya, termasuk saya juga, butuh siraman-siraman rohani yang sama-sama kita belajar. Nanti tidak apa-apa kita bersama-sama untuk saling bertukar pikiran. Shaimin shaimat rahimakumullah yang kami banggakan, kewajiban kita berpuasa itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang kami banggakan.
ujung daripada perintah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa 1 Era kemarin ya apa? Jalan. tahun. Agar kita menjadi orang-orang hamba-hamba yang bertakwa. Marilah kita intip, kita telaah kembali ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah gambarkan dalam surat Al-Imran ayat 133-134. Yang ini menjadi ciri untuk kita bisa sama-sama terapkan. Yang kesemuanya adalah mencakup kegiatan kita, hubungan antara sesama kita, sosial di masyarakat. Kita telah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini didahului dengan seruan untuk kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard, dan adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga seluas langit dan bumi? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya fis sarra' wad dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan selanjutnya adalah orang yang mampu memaafkan atas kesalahan orang lain yang telah menyakitinya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai perbuatan-perbuatan baik. Ada 3 ciri yang akan kami sampaikan di dalam pertemuan kita pada kali ini. Ciri tentang orang-orang yang bertakwa, yang menjadi buah yang Allah harapkan ketika kita diberikan kewajiban melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa adalah dia mampu menafkahkan hartanya, mampu menakapkan sesuatu yang bernilai kebaikan untuk orang lain, fisarra'i wad dharra, dan lapang dan dalam keadaan sulit. Mungkin kalau dalam keadaan lapang kita sudah biasa, kita berkecukupan dan sebagainya, itu memang sudah menjadi kewajiban. Dan ada hak orang lain yang memang harus kita keluarkan. Itu ketika kita fisarra, dalam keadaan lapang, memang ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Itu memang tidak terlalu istimewa. Tapi fisarra'i wad dharra, tapi ketika dalam keadaan sulit, itu yang luar biasa. Orang-orang yang bertakwa, dia tetap mampu mengeluarkan, menginfakkan hartanya, memanfaatkan sesuatu yang baik untuk orang lain, itu juga dalam keadaan sulit. Tentunya dalam keadaan sulit sesuai dengan kemampuan orang yang bertakwa itu. Itu ciri yang pertama. Dan Allah juga sampaikan dalam ayat yang lain, ketika kita menafkahkan harta kita, ketika kita menginfakkan sesuatu yang bermanfaat, jangan itu akan berkurang apa yang kita nafkahkan, apa yang kita lakukan untuk orang lain. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sabah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Dan katakanlah bahwa Tuhanmu, dia bisa meluaskan dan menyempitkan harta kekayaan bagi siapa saja yang dia kehendakinya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa-apa saja yang kamu infakkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya. Yakin Allah akan menggantinya. Wallahu khairur raziqin, dan adalah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi yakinlah bahwa Allah akan mengganti apa yang kita infakkan, walaupun banyak dan sedikit. Banyak mungkin dalam kita keadaan lapang yang tadi Allah sampaikan fisarra, tapi wadharra, dalam keadaan sulit kita tetap mampu menginfakkan dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.
Itu ciri yang pertama dalam surat Al-Imran ini. Ciri yang kedua yaitu wal kadzibinal ghaidz, yakni orang-orang yang bertakwa mampu menahan amarahnya. Ketika kita marah itu sangat luar biasa. Kadang-kadang kita susah untuk mengendalikannya. Tapi Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dalam menerangkan ayat ini, dia menyampaikan ketika orang-orang yang bertakwa dalam mengelola kemarahan itu dia dengan dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Mungkin sulit untuk kita tidak menimbulkan muka kemarahan. Tapi Profesor Dr. Quraish mengatakan cukup kita menampakkan muka kemarahan, tapi dengan tidak menggunakan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang yang bertakwa mampu mengelola kemarahannya dengan baik. Karena memang ketika kita marah, itu setan mengelilingi kita dan menggoda kita untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu samii'un alim. Maka sungguhnya ketika datang godaan syaitan terkutuk, dan itu memang kemarahan, ketika kita marah itu memang kita dikelilingi oleh syaitan dan godaan syaitan yang terkutuk. Kata Allah, fasta'idz billah, kamu berlindunglah kepadaku. Berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan memperbanyak juga membaca istighfar untuk kita menghilangkan rasa kemarahan, meredakan rasa kemarahan. Innahu sami'un alim. Maka sungguhnya Allah sami'un, maha mendengar apa yang kamu katakan, alimun, dan maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, sahabat bawaslu yang kami hormati, itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga dalam ayat ini yang terakhir adalah wal afina 'anil nas. Kemudian kita mengalami fase memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita mampu mengendalikan amarah kita, ketika kita mampu mengendalikan kemarahan dan tidak berbuat yang tidak diinginkan, yang menyebabkan pasti kerugian kita dan orang lain, itu wal afina 'anil nas, kita memaafkan kesalahan orang lain. Tapi memang sulit memaafkan kesalahan orang lain itu. Tapi memang Allah menganjurkan kita untuk memberikan maaf dan menjadi pemaaf. Karena sesungguhnya muslim sejati memang yang diridhoi Allah SWT adalah yang suka memaafkan dan menjadi seorang pemaaf. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan jadilah kamu seorang pemaaf dan serulah orang untuk berbuat kebajikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh yang membuat kamu marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah ada 3 ciri yang Allah sampaikan. Yang ini kaitannya erat dengan hubungan kita antara manusia, yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang Allah harapkan ini menjadi buah dari kita diperintahkan kita melaksanakan ibadah 1 bulan penuh. Yakni apa? La'allakum tattaqun, agar kita mengalami, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah sendiri menggunakan redaksi la'ala. La'ala itu kalau dalam bahasa Arab itu roja, harapan. Harapan kita, harapan Allah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena memang takwa itu harus kita buat, harus kita tingkatkan, harus kita terus pacu. Ini kalau kita yang laki-laki mungkin yang muslim, bukan yang muslimat, yang perempuan, yang sering sholat Jumat, itu pasti ada rukun khutbah Jumat, yakni wasiat takwa. Kenapa ada wasiat takwa? Kita selalu dibilang, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Karena memang takwa itu harus ditingkatkan, harus dipacu, harus kita lakukan. Nah, tadi yang saya sampaikan, mari kita sama-sama belajar. Saya juga tidak menggurui. Kita sama-sama belajar bahwa peningkatan ketakwaan memang harus sama-sama semua kita raih. Inilah ciri yang dapat saya sampaikan, yang memang saya sengaja mengambil ciri yang kaitan tentang hubungan kita antara manusia. Hablum minan nas, karena ini juga berkaitan dengan puasa kita di bulan suci Ramadan, yang juga kita banyak
harus dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menginfakkan harta kita buat orang-orang yang mampu. Kalau kita telaah, kita masih diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja masih enak, di ruang ber-AC, kita masih menikmati. Cobalah kita tengok sahabat-sahabat kita yang kerja hari ini kerja, besok tidak, dan itu berpengaruh dengan potongan gaji. Kita tidak, hari ini kerja, besok masuk, besok enggak, tidak berpengaruh dengan potongan gaji. Itu kita harus syukuri, dan harus kita dengan mensyukuri kita juga berbagi walaupun sedikit. Kita tidak memaksa untuk kita menyusahkan. Artinya jangan sampai kita berbagi kepada orang lain juga kita menyusahkan diri kita. Jangan sampai kita berbagi juga apa yang menjadi tanggungan kita, apa yang menjadi biasa orang yang di rumah kita kasih, orang tua, istri dan sebagainya, itu juga terbalik dan juga itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang juga oleh agama. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jadi kita harus banyak sering-sering bersyukur, tadi harus menafkahkan, kemudian juga di bulan suci Ramadan bagaimana mengendalikan amarah, hawa nafsu, baik itu yang bersifat misalnya terhadap sesama yang menimbul kemarahan, juga hawa nafsu tentang konsumtif kita, dari kita berbelanja atau misalnya mengkonsumsi makanan yang kadang-kadang juga berlebihan, itu menyebabkan kita juga mendatangkan penyakit. Itu juga timbul daripada hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu yang juga bersifat seperti itu, dan juga memaafkan orang lain. Di bulan suci Ramadan memang dianjurkan bagaimana juga kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan apalagi nanti datangnya hari raya, maafkan itu sudah menjadi sebuah tradisi kita, dan kita memang harus menjadi seorang pemaaf. Sungguhnya menjadi seorang pemaaf itu akan kita menjadi besar, dan kita akan menjadi orang yang tentunya diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ini kita nggak usah serius-serius ya. Karena serius-serius itu soal ciri yang dapat kami sampaikan, kita sama-sama belajar, dan memang kita menguji 3 cita kita terapkan suci Ramadan. Terima kasih sahabat soimat semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syukur Yakub yang telah menyampaikan tausiahnya dengan sangat seksama sehingga membuat kita hikmat untuk menyimaknya. Pak Syukur, kalau dari intinya itu ada 3 ciri tadi berdasarkan surat Ali Imran kan. Yang pertama yakni menafkahkan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah, kemudian meredam amarah, yang ketiga kemudian memaafkan. Kalau mengklasifikasikannya Pak, itu ada menafkahkan amarah, menafkahkan, kedua kemudian menahan amarah dan memaafkan. Ini 2 dan 3 ini rasa-rasanya cukup berat karena kita harus bersinggungan langsung dengan sesama makhluk gitu. Kalau bicara menafkahkan, kita bersinggungan dengan makhluk, kemudian kita selesai hanya tinggal mengharapkan ridhonya saja. Tapi kalau menahan amarah dan memaafkan, ini artinya ada permasalahan-permasalahan yang harus kita tutup gitu, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi adakah tips untuk menjalankan 2 dan 3 ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini sama-sama belajar ya. Sudah jauh sekali bahasa menggurui guru. Juga ada kayak Fahrul Rahman itu kayaknya ada itu. Oke. Enak juga kita diintip sama kayak Fahrul Rahman. Dan yang lainnya mungkin yang tidak saya sapa. Ya, ini apa? Ini Pak Kiai Fahrul Rahman ya, saya bisa jawab ya, tapi saya wakil. Jadi yang perlu kita sampaikan memang yang tadi ciri yang kedua, ketiga itu memang kaitan erat sekali ya
persoalan kita interaksi sosial yang biasa kita. Makanya tadi saya juga mengangkat apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah ketika dia menjelaskan soal penafsiran wal kadhibin memang agak berat. Makanya beliau menyampaikan opsi itu tadi. Ketika kita marah, biasanya kan kebun binatang keluar kan, apalagi marahnya itu udah babi buta. Minimal kita pasti gebrak meja dan sebagainya. Tapi ya Profesor Dr. Quraish Shihab ya minimal kita melotot, tapi mungkin gebrak meja sampai gitu, tapi tidak mengeluarkan kata-kata. Mohon maaf ya, misalnya mengeluarkan dan sebagainya binatang, yang akhirnya menyebabkan masalah baru terhadap orang lain yang kita marah gitu loh. Orang lain akan tersakiti dan sebagainya. Dan itu yang Allah juga firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 200 tadi, itu setan mengelilingi kita ketika kita marah. Itu dahsyat. Menggoda, udah lu ajarin aja tuh apa banting aja dorong ke arah sana. Jadi memang Allah sampaikan kepada kita untuk kita berlindung. Pasta'inillah, auzubillahi minasyaitonir. Kemudian kita istighfar. Kadang-kadang kita sendiri ya. Ini pengalaman saya juga belum tentu bisa. Ini berat. Tapi terkadang ada orang yang mengingatkan kita. Disitulah mungkin ada sahabat kita dan sebagainya yang menenangkan kita. Bro, istighfar bro, istighfar. Tahu. Mungkin kalau kita sendiri kita agak berat, tapi mudah-mudahan kita terlindungi oleh Allah dan bisa bisa melindungi kita sehingga kita tetap ditegur oleh Allah ketika kita marah. Syukur. Ada suara kurang kondusif, ini kenapa ya? Halo? Mohon izin rekan Wahyu Dinata untuk meng-close mic-nya terlebih dahulu. Wahyu Dinata. Ini ada senior ya, Wahyu Dinata, Masya Allah. Wahyu, ada Kiai Wahyu, ini banyak kiai-kiai nih, ada Kiai Darun Najah, ada Darul Rahman, mohon maaf, semuanya Pak Kiai, Bu Ustazah, ada Bu Fitriani, semuanya lah, ada Pak Ubad, Pak Ustadz, Pak Prof, Pak Ustadz Oding. Pokoknya semua yang saya tidak sapa nih bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Jadi kita kembali lagi ya Pak Oji ya, tadi itu kita kenapa Pak Quraish Shihab juga menafsirkan seperti itu, karena dilihat berat. Makanya ada fase-fase Pak Quraish Shihab menyampaikan, ya sudah, kalau tidak muncul aura muka nggak mungkin. Pasti kita harus memunculkan kemarahan. Tapi tidak dengan misalnya mengatakan orang lain dengan binatang atau dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan orang lain. Karena itu akan menimbulkan masalah kedua. Orang lain akan tersakiti dan sebagainya. Dan akan sulit. Nah, kemudian memaafkan. Fase yang ketiganya memaafkan. Nah ini memang sulit. Makanya Gus Dur sendiri aja. Gus Dur sendiri itu sampai ada quote yang terkenal, maafkan tapi tidak lupakan. Itu bisa kita pakai mungkin. Tidak kita lupakan itu dalam rangka kita tidak akan kejeblos yang kedua kali dan sebagainya untuk sama-sama berhati-hati. Tapi saya bukan membenarkan itu. Meskipun itu tidak terlalu baik juga. Tapi seorang Gus Dur yang menjadi panutan saya saja menyampaikan seperti itu. Maafkan tapi tidak lupakan. Kita memaafkan kesalahan orang dan sebagainya, tapi tidak melupakan. Gus Dur itu quote-quote-nya itu sering dia sampaikan. Maafkan, tapi jangan lupakan. Ini untuk menjadi pelajaran-pelajaran kita ke depan. Itu sahabat Oji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Syukur, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung untuk segenap partisipan yang baru saja bergabung. Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk kita selanjutnya diskusikan di kolom chat kita. Cukup interaktif cukup atraktif ya pada kesempatan siang kali ini. Penanya pertama dari Dito H, Pak Syukur. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa saat puasa? Monggo, silakan.
Masih unmute Pak Syukur. Sikir. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat awal itu Syekh Jalaluddin Asyuyuti dan Syekh Jalaluddin kitab tafsir Jalalain itu mendefinisikan takwa imtitsalul awamirillahi wa jinabun nawahi. Bagaimana kita berusaha kuat melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larang-larangannya. Artinya ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan, yang pasti kita harus melakukan hal-hal yang memang dalam rangka upaya peningkatan ketakwaan. Misalnya sekarang kita sudah masuk di fase akhir. Kalau fase akhir, fase itkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Kita masuk di fase ke-25. Sekarang di hari ke-5 fase terakhir, yaitu itkum minan nar. Bagaimana kita bisa dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Nah, peningkatan tadi ya dengan kita sekuat tenaga untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang mana tadi di pembuka saya juga saya sudah katakan pahala dilipat gandakan. Kemudian juga ada malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar sesuai dengan firman Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya tamat la yanfad. Ini kan yang umat-umat yang lain tidak diberikan ini. Jadi alfi syahrin ini 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi itu sekitar 83 tahun. Karena memang umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Jadi kita sering diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Lailatul Qadar ini. Marilah kita raih Lailatul Qadar. Meskipun sebenarnya banyak definisi ulama tentang Lailatul Qadar ini yang juga kita tidak bisa kita bilang bahwa begini nanti dapat Lailatul Qadar. Susah juga kita menilainya. Kalau orang-orang dulu ulama soleh, kakak Fahrul Rahman juga mungkin yang lainnya Pak Kawahyu dan semuanya mungkin ada tanda-tanda kalau orang-orang soleh dulu misalnya bagi sholat tahajud ada punan rebal gitu, pun bambu dan sebagainya. Dan dulu didapati oleh orang-orang soleh. Sementara kalau sekarang kan kita susah dapat cerita-cerita seperti itu. Bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau menurut saya itu kita teruskan saja melakukan ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar buat saya adalah bagaimana setelah kita dalam melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, setelah itu kita ada asar, ada bekas, ada yang bisa terus kita lakukan kontennya di dalam puasa. Itu menurut saya sudah menjadi gambaran orang yang mendapatkan Qadar. Jadi terus kita pacu ibadah kita. Masih 5 hari ke depan. Kalau kemarin mungkin yang kurang-kurang. Apalagi di fase awal. Mungkin kita banyak meninggalkan dan sebagainya. Dan juga saya sampaikan bahwa di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Jadi marilah kita baca. Kalau mungkin di bulan-bulan yang lain kita sulit untuk meluangkan waktu. Tapi kita paksakanlah untuk di bulan Ramadan ini minimal 1 kali khatam. Minimal 1 kali khatam. Masa yang nggak bisa? Kalau kita sampaikan, kita bisa lakukan 1 kali khatam itu 5 waktu kita bagi 2 lembar. Kalau 1 juz itu 10, itu kelar. 2 lembar itu cepat kita baca. Kalau misalnya sulit ya. Tapi kalau buat yang sudah biasa mungkin kayak sahabat moderator Rozi dan kiai-kiai yang lain yang pada mengikuti acara kita ini antara mau melihat dan mau ngetes kita juga. Ini mungkin sudah terbiasa sehari. Bahkan kalau Kiai Marhadi bisa sampai 5 juz, 6 juz.
Dinata mungkin juga 2 juz sampai 3 juz. Nah itu sudah mungkin beliau sudah lahap soal-soal yang begini. Nah buat mungkin yang masih awam, mari kita kejar minimal 1 kali khatam dalam bulan suci Ramadan ini. Saya kadang-kadang begini, dulu sama Ustadz saya pernah disampaikan minimal kita 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali, satu hatamnya di bulan suci Ramadan, 1 hatamnya di 11 bulan. Itu sebenarnya sangat simpel. Tapi kadang-kadang sulit. Sulit karena emang kita nggak kerjain sih. Kalau kita kerjain mah 11 bulan itu sehari selembar, 2 lembar itu lebih 1 kali hatam. Nah itu Pak Rozi, sahabat Rozi yang bisa saya sampaikan untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita. Makasih. Baik, selanjutnya ada antrian pertanyaan dari Pak Yai Marhadi Marzuki. Mohon izin konfirmasi Pak Yai Marhadi masih bergabung bersama kita? Ingin bertanya langsung ke Pak Syukur atau gimana? Ini saya juga sungguh sama beliau, sudahlah. Ini kayaknya cuma ini aja ini. Cuma apa? Cuma ini aja kasih. Bagaimana Pak Yai Marhadi masih bergabung dengan kami? Baik, Pak Syukur, pertanyaannya. Ya. Ya terus. Nah, kita ini ikut Pak Syukur. Ya, ini Pak dari Pak Marhadi, Pak Yai Marhadi Marzuki. Kita bahagia dunia akhirat. Ya. Sebenarnya beliau ini sudah bahagia dunia akhirat. Jadi inilah doa yang orang bilang itu doa sapu jagat yang sering kita baca ya. Setiap kita sholat pasti kita membacanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Ini kan apa ya? Semua orang pasti punya trik-trik sendiri. Ya, yang jelas bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya bukan menggurui, saya juga susah. Karena memang menjadi orang yang bertakwa itu ya tantangannya juga luar biasa. Makanya juga Allah juga dalam tadi kewajiban berpuasa juga bahasanya la'ala. Jadi harapan, bukannya langsung kita diponis jadi orang bertakwa. Harapan Allah untuk kita jadi orang bertakwa. Karena Allah juga tidak menjamin bahwa setelah kita puasa kita jadi orang bertakwa, agar kita menjadi orang bertakwa. Karena memang ketakwaan itu dipacu, terus ditingkatkan. Kan juga ada makalah ya, kalau nggak salah juga ada hadis tapi agak doif ya. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi fluktuatif itu. Iman itu yazid wa yanqus, naik turun dan sebagainya. Jadi kita tidak usah heran misalnya ketika misalnya ada orang yang sangat soleh suatu saat bisa melakukan kesalahan, atau yang jahat sekalian bisa sangat soleh. Itu bisa jadi termasuk tadi yang yazid wa yanqus itu. Tapi mudah-mudahan kita selalu terlindungi untuk kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi ya simple, memang Allah sudah sampaikan. Kalau kita sudah jadi orang bertakwa dan continue dan bisa istiqomah dan bisa menjaga, semua terjamin kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar untuk orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ini kan dahsyat. Allah sudah banyak berjanji kepada kita untuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqil min amri yusra. Allah akan mudahkan untuk orang-orang yang bertakwa urusannya. Ini luar biasa. Kuncinya bertakwa. Cuma memang ketakwaan itu memang harus sering kita tingkatkan. Memang harus sering kita asah. Harus kita bergaul dengan orang-orang soleh, mengikuti majlis,
biar hati kita juga tidak terlalu gersang, dekat orang soleh, dekat nasihat-nasihat dan sebagainya. Ini kalau sahabat saya Kakak Paung, dia biasa bergaul dengan para habaib. Nah itu juga membuat kita untuk bergairah dalam hidup dan meningkatkan ketakwaan. Dan juga jelas akan juga berpengaruh dalam perjalanan hidup kita. Yang juga insya Allah tadi yang Pak Kiai Marhadi sampaikan. Ini Pak Kiai Marhadi juga bergaulnya dengan orang-orang soleh, habaib. Udah pasti itu akan mengiringinya kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Banyak nasihat-nasihat orang-orang soleh yang itu akan menimbulkan gairah kita untuk meningkatkan ketakwaan dan kita menjadi pasti hamba-hamba yang akan mendapatkan bahagia di dunia dan akhirat. Saya rasa itu ya, Ji. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi saya kira pertanyaan tersebut bukan merupakan akhir dari pertanyaan, karena ini masih banyak sekali antrian pertanyaan dari partisipan yang sudah tergabung, dan diantaranya merupakan partisipan internal kita dari Ibu Fitriani. Ini Pak Syukur. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimana agar menjadi insan yang dirahmati Allah? Subhanallah. Ya sebenarnya kan kita semua ini sebenarnya sudah dirahmati Allah. Kalau kita tidak dirahmati, tidak mungkin kita mendapatkan bisa menghirup udara dan sebagainya. Kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kan dalam rangka rahmat Allah kepada kita. Ini kadang-kadang rahmat itu Rahman Rohim. Makanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatnya itu kan ke semuanya sebetulnya, bukan hanya kita yang muslim, ke sesama non muslim juga diberikan, tapi rahimnya itu khusus buat kita. Tapi begini, ya ini kan menjadi bagian kita juga berdoa kepada Allah bagaimana kita selalu dirahmati, selalu diberikan keberkahan dalam hidup, selalu dilindungi, selalu diberikan kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya tadi semua kuncinya apa ya? Memang ya itu tadi, kita imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Satu kunci besarnya itu semuanya ada di situ. Bagaimana kita takwa, imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Bagaimana kita sekuat tenaga melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ketika itu sudah menjadi pakem hidup kita, pakem rel kita, rahmat dan lain sebagainya, itu kan akan mengikuti keberkahan dan sebagainya. Dan Nabi kita juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga kan dalam rangka memberikan rahmat untuk semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh tidak aku utus kamu Muhammad untuk menjadi rahmat untuk semua orang. Bagaimana kita kasih sayang, menghormati, toleransi, dan sebagainya. Itu kan semua include Bu Fitriani dalam sisi rahmat yang juga Nabi diutus untuk dalam rangka itu. Saya rasa itu ya. Ji. Terima kasih Pak Syukur. Ini ngetes ini kayaknya. Ini komunikasi yang cukup aktif ternyata. Sebenarnya untuk mengajukan untuk berdiskusi, menanggapi maupun bertanya, kami persilakan tidak hanya melalui kolom chat, tapi juga bisa bertanya langsung dengan memberikan raise hand pada reaction di Zoom meeting ini. Berikutnya, ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Gojali. Assalamualaikum Pak Kiai Syukur, bagaimana agar ibadah kita terhindar dari sikap uzub dan riya? Agak susah ketika kita diberi saja kesempatan untuk tampil memimpin sholat atau diminta ngaji. Mohon pencerahannya. Pak Syukur, kondisinya masih dalam mute.
Ini Kiai Gojali berat ini pertanyaan. Ini antara ngetes sama ini sebetulnya nih. Ya jadi kita memang manusia itu tidak apa ya, sebenarnya Pak Gojali tahu ini. Cuman saya juga berat ya. Jadi saya juga sebagai seorang makhluk kadang-kadang tidak lepas dari ujub sama ria. Kadang-kadang apa ya? Itu yang sifat yang suka melekat kepada kita. Berat memang. Jadi kita sama-sama belajar ini. Saya juga kadang-kadang juga berat untuk tidak ujub, tidak ria. Kadang-kadang apalagi di dunia modern sekarang ini ya, medsos apa-apa di-upload dan sebagainya. Ya enggak? Saya aja tapi begini kadang, tapi saya suka dapat foto ya. Saya dapat foto karena dari kapan ya saya jadi mengimami terus dipoto sama Polsek. Wakapolsek Kembangan itu kan karena memang anak kampung saya juga Pak Haji Hoiri dipoto, kemudian diupload, saya dikasih, terus saya kadang-kadang suka terbersit juga ujub ria saya, terus saya upload di WA, ya Allah, tapi kadang-kadang suka terlepas, gue ria amat, taruh itu saya sendiri yang gitu ya, tapi lagi-lagi saya bilang ini kita masih bersama-sama belajar. Ya saya sih meskipun itu tidak terlepas misalnya dari sisi ria, tapi niatnya memang berharap hadus bin nikmah, mensyukuri atas nikmat bahwa kita diberikan pemahaman lebih terhadap orang lain, kita diberikan mungkin kepasihan sedikit karena kita misalnya belajar Al-Quran, kemudian mensantren di Al-Quran sehingga dipercaya menjadi imam, kemudian kita upload misalnya. Itu untuk mengurangi sisi-sisi ria tadi. Meskipun agak berat dan agak susah. Kadang-kadang sodako aja kita berat. Kadang-kadang orang yang ada yang mau disebutkan, ada yang tidak mau disebutkan. Orang yang mau disebutkan kadang-kadang dia beralasan. Tapi alasannya kita bisa terima karena itu rasional ya. Untuk misalnya, ya saya di masjid saya Masjid Nurul Iman. Ada orang yang misalnya beramal misalnya sama-sama 500.000. Yang satu pengennya disebut hamba Allah, yang satu disebut misalnya Pak Roji misalnya RT 9 RW 2. Karena kan setiap Jumat itu diupdate oleh pengurus masjid siapa saja yang nyumbang. Alasan orang yang pertama misalnya disebut nama kan dia dalam rangka dia bilang untuk memotivasi orang lain. Nah ini kan ada di diri masing-masing. Lagi-lagi kalau soal hati, penyakit hati itu pasti adanya di hati kita, Pak Ghazali. Soal ujub ria, kita yang paling tahu bahwa itu kita ujub atau ria. Jadi kita juga nggak bisa memvonis orang. Jadi jangan sampai begini. Misalnya Pak Roji diumumin 500.000, orang-orang pada ngomongin 500.000 aja pakai diumumin lu Ji. Gua 500.000 nih hamba Allah, 7,5 gua hamba Allah. Roji lain lagi. Dia punya pendapat misalnya kalau kita tanya, Ji, kenapa? Lu pengen ditaruh nama lu? Saya untuk memotivasi yang lain bang. Kadang-kadang nih orang kaya buat ngamal aja pelit. Saya yang begini-gini, misalnya, ya buat motivasi orang lah bahwa kita bisa berbuat baik ini. Nggak ada perasaan-perasaan. Meskipun rada susah, tipis antara itu ujub atau ria. Tapi kan kita berprasangka baik bahwa dia punya sisi-sisi niat yang lain, niat kebaikan. Kalau itu sudah kita tanamkan di hati masing-masing, insya Allah kita tidak terlalu misalnya memponis orang, merecokin dan sebagainya sehingga kita bilang, oh dia begini. Ya semua penyakit hati. Ujub ria itu kan penyakit hati, termasuk yang lain, hasud, dengki, gibah dan sebagainya. Semua kan itu rangkaian dari penyakit hati semuanya. Saya rasa itu ya Ji. Ini kiai-kiai semuanya nanya nih berat. Kiai bisa jawab semuanya nih sebenarnya. Baik, memang kalau memang berbicara tentang ketakwaan memang cukup luas begitu kurang lebih Pak ya. Karena mengingat cirinya saja menafkahkan ini kita sudah nyerempet ke ujub ria, kemudian menahan amarah ini merupakan hal yang cukup sulit untuk menahan emosi kita ketika memang kita berada dalam sebuah permasalahan yang cukup mengguncang emosi kita. Ini berikutnya ada pertanyaan dari
Ustadz Banten ini. Ustadz Serang kita, Bapak Faris Muhtar, ini masih berkaitan kiranya dengan ciri yang pertama, yakni menafkahkan harta di jalan Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana kita menghindari sifat pelit dalam diri kita karena sifat tersebut terkadang menghalangi kita untuk bersedekah. Contoh kecilnya berbagi kepada teman. Ya, Berkaitan dengan ciri yang pertama kira-kira. ya ini apa? Ini ya salah satu penyakit hati juga, kikir ya, pelit. Jadi gini, sesuai tadi yang saya sampaikan, apa ya? Kul inna robbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakanlah bahwa Allah Tuhanmu itu dia bisa menyempitkan dan juga bisa meluaskan bagi siapa saja hamba yang dikehendaki. Ini hati-hati ya. Allah itu bisa kapan saja loh bisa menyempitkan kita, bisa kita dibuat susah, bisa kita dibuat kaya, bisa dicabut kenikmatan kita. Apa sih yang mau kita sombongin? Ya ada sesuatu yang kita bisa berbagi, ya kita berbagi. Ada sesuatu yang mungkin yang bisa kita nafkahkan, kita berikan kepada orang lain. Ingat, Allah sudah mengancam. Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Bahwa katakanlah aku nih Tuhanmu. Kata Allah nih, gue bisa nyempitin rezeki lu, gue bisa meluangkan rezeki lu. Gue bisa ngayain lu, gue bisa miskinin lu. Wa ma'an faktum, dilanjutkan lagi. Dan apa-apa saja yang kamu infakkan min syai'in, dari sesuatu. Apa saja yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi rezeki itu bukan sesuatu yang hanya bernilai duit. Jadi yang lain, yang bermanfaat, ilmu, ditafsirkan di berbagai tafsir juga bisa yang lainnya. Bisa meminjam apa? Buku yang bermanfaat. Nafkah itu bukan lebih luasnya, bukan hanya nafkah yang seperti itu. Yang bermanfaat untuk orang lain. Fahuwa yukhlifu. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang kita lihat begini. Digantinya pengen sama rezeki lagi, sama duit lagi dan sebagainya. Kita telaah ya, kita pikirkan lagi. Kita sehat sekarang. Kita tidak terinfeksi corona. Itu mungkin bagian dari apa-apa yang pernah kita keluarkan. Kita nggak nyangka. Dari situ akhirnya Allah memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita pergaulan, komunikasi ke orang lain enak dan sebagainya. Itu rezeki sebenarnya yang kita tidak sadari. Yang jauh lebih nilainya daripada uang, daripada apa yang kita keluarkan. Jadi yukhlifunya Allah itu semata-mata tidak mengganti dengan sesuatu yang berupa materi, tapi berupa yang lain, kesehatan dan sebagainya. Wa huwa khairur raziqin. Dan adalah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi dia tutup dengan itu. Jadi ya apalagi di bulan suci Ramadan, marilah kita berbagi. Dan juga jangan sampai kita ini kan levelnya mungkin sahabat-sahabat, apalagi staf-staf Bawaslu, staf-staf KPU dan sebagainya, kerja yang menurut saya cukup enak timbang sahabat-sahabat kita yang lain, yang harinya dan sebagainya. Ya kita berbagi sedikit sama sahabat-sahabat kita yang lain itu sudah sangat mutlak dan ya dianjurkan dan baik, apalagi ini bulan baik gitu kan. Dan juga jangan sampai kita sudah merasa berkecukupan pengen dibagi juga. Nah ini yang bahaya. Di kita itu di Indonesia kan begitu. Rela mengurus surat miskin dan sebagainya untuk dapat bantuan BLT. Padahal mampu. Itu kan yang bahaya. Yang akhirnya menjadi budaya kita. Orang yang misalnya punya mobil ada kontrakannya tapi dapat bantuan. Dia ambil lagi. Kalau mau juga misalnya bantuan tetap diambil tapi disalurkan lagi ke orang lain. Itu nggak apa-apa lah, mungkin salah data dan sebagainya sehingga itu masuk, kemudian kita berikan lagi pada orang lain. Ya mudah-mudahan itu yang sifat pelit yang mungkin memang menghalangi kita juga buat bersedekah. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini karena memang Allah anjurkan untuk pahala kita bersedekah dilipat gandakan, dan juga memang kan Allah juga berfirman sab'asanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu luar biasa. Satu cabang tumbuh 7, dari 7 100.
itu pahala yang berentet-rentet, yang itu menjadi LMM yang luar biasa itu bersedekah. Itu jelas itu. Saya rasa itu ya, Ji. Baik, Pak Syukur, terima kasih. Ini begitu banyak pertanyaan di kolom chat ini, bahkan ada beberapa responder dari Ini antara partisipan ini. ngetes ini. Antara ngetes ini sebenarnya. Mungkin karena memang temanya cukup pas, Pak. Ini kita menjelang di 10 hari terakhir, kan kita sudah berada di hari ke-25. Ini memang saatnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho dan meningkatkan kualitas dan level ketakwaan kita. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Bang Sodikin. Izin bertanya, bagaimana kita menyikapi kalau dalam lingkungan kerja kita ada, ini ternyata pertanyaan yang sama dengan pertanyaan di atas. Saya kira pertanyaan dari Ustadz Faris, dari Pak Yai Marhadi, ini merupakan pertanyaan yang sama. Luar biasa. Baik, Pak Sodikin, ada yang ingin direspon atau ditanggapi secara langsung? Kami persilakan. Cukup Ji. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Udah paling mantap ini Kiai kita ini, Kiai Sapu Jagat. Terima kasih telah bergabung. Ini Kiai Sodikin ini. Cukup ya Ji ya? Ji? Baik pimpinan. Kita tutup aja dengan apa? Closing statement. Belum. Baik, kami persilakan kepada Pak Syukur selaku narasumber untuk memberikan closing statement-nya pada episode ke-9 Ngopi Bawaslu Tausiah Ramadan. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih semuanya buat sahabat-sahabat Bawaslu, pimpinan dan juga yang lain. Ternyata banyak kiai-kiai juga yang mengintip soal ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mungkin hanya insan yang mahlul khotawan nisyan lah, yang tidak luput dari salah dan lupa, dan mungkin ilmu saya juga tidak terlalu seberapa, cuman memang ini hadirnya acara ini memang hasil diskusi Bu Fitri dengan saya untuk bisa kita sama-sama mutolaah, belajar bareng untuk sama-sama kita siram rohani bareng. Jadi bukan kita guru dan murid, tidak seperti itu. Saya rasa teman-teman sahabat semua juga dari pesantren semuanya, dan soal ilmu agama mungkin lebih bisa jadi lebih dari saya. Jadi saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan, dan juga ya marilah kita sama-sama sekali lagi ini di hari terakhir bulan suci Ramadan, di 10 terakhir Itqum minan nar, fase itu, dan marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lagi ada satu malam yang tadi saya sampaikan, malam Lailatul Qadar. Marilah kita bersama-sama malam ini, terhitung sebetulnya dari malam-malam awal juga tidak apa-apa, meskipun banyak juga jumhur mengatakan di 10 akhir malam, di 10 akhir Ramadan, tapi juga ada yang mengatakan kalau ibadah ya dari pertama juga. Ya, tapi kita tetap kejar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan ini malam ke-25, dan ada yang bilang malam-malam ganjil, tapi tidak pernah malam ganjil saja, malam genap pun kita harus tetap melakukan, karena nanti malam itu ke-26. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan tentunya dengan banyak membaca yang Nabi sampaikan buat kita, yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyaklah baca itu sebanyak-banyaknya, kemudian diiringi dengan tadarus, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan dengan juga meraih peningkatan ketakwaan. Bulan itu adalah bulan peleburan, di mana kita untuk melebur kita mau jadi apa, Ji? Kemudian nanti kita masuk ke fase Syawal. Syawal kalau kita artikan yakni peningkatan. Jadi jangan sampai apa yang menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan, Syawal malah menurun. Minimal samalah apa yang kita lakukan ibadah.
Jangan saprun. Karena memang ini bulan yang luar biasa disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang artinya peleburan. Kemudian Syawal peningkatan. Jadi berharap Allah dan Nabi kita untuk Syawal juga kita meningkat. Ya mudah-mudahan minimal kalau meningkat sulit kita sama apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf dari saya yang doib. Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sekali lagi saya juga masih belajar. Kita masih belajar bersama ya. Tidak ada bahasa menggurui dan digurui. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syukur Yakub yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi tausiah pada acara Ngopi Bawaslu episode ke-9 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan jajaran anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mensponsori adanya acara Ngopi Bawaslu, dan juga kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap partisipan yang telah mengikuti baik secara partisi maupun secara seluruhnya dari awal sampai akhir yang telah bergabung dengan kita dalam acara Ngopi Bawaslu ini. Dan juga saya selaku host mengucapkan mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya, kiai-kiai ini, Masya Allah.